Episode 33. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di rumah, setelah Ariel pergi, Kaori tampak sedikit gelisah. Waktu berlalu, dan Kaori yang berbaring di tempat tidur tidak mengantuk. Memegang telepon, mengamati berlalunya waktu demi detik. Ternyata jam 11 sangat cepat. Biasanya, Kaori akan pergi tidur saat ini, karena dia harus berlari di pagi hari keesokan harinya. Tetapi hari ini dia tidak bisa memejamkan matanya. Sampai saat itu, Kaori baru menyadari bahwa Ariel dalam hidupnya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bahkan jika dia hanya tidur di bawah tempat tidur, ternyata dia menempati posisi penting di hatinya. Kaori ingin menelepon Ariel dan menanyakan kapan dia akan pulang. Tetapi ketika Ariel pergi, dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan Kaori tidak ingin mengganggu Ariel. Ini sudah larut malam. Kaori mendengar suara membuka pintu sebelum fajar sedikit. Dan buru-buru menutup matanya dan pura-pura tidur. Ariel tidak menyangka akan begitu lama tadi malam. Dia merangkak ke dalam kamar dan melihat Kaori sudah tertidur. Dia merasa lega, tetapi melihat bulu mata Kaori sedikit bergetar. Dan kantong di bawah matanya jelas lebih berat. Dan lingkaran hitam di wajahnya. Ariel tersenyum pahit dan berkata, "Kamu tidak begadang semalaman, kan?" Mendengar kata-kata Ariel, Kaori terkejut. Dia tidak mau Ariel tahu tentang ini dan terus berpura-pura tidur. Ariel tahu dia berpura-pura dengan sengaja, tetapi tidak mengungkapkannya. Berbaring di lantai, dia berkata pada dirinya sendiri, "Sesuatu terjadi pada seorang teman. Jadi saya kemalaman pulang." Kaori tidak bisa menahan ingin bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi dia masih berpura-pura tidur. Jika dia bertanya, ekspornya rusak gak? Beberapa orang layak dilindungi dengan hidup mereka. Dia mengajari saya pelajaran bahwa saya tidak akan membiarkan ini terjadi pada saya. Ariel berkata dengan ringan. Keputusan terbodoh Bimo adalah mundur. Dia pikir itu bisa ditukar dengan kehidupan yang damai. Tetapi saya tidak tahu alasan mengapa saya tidak bisa menahan diri untuk tidak membantunya. Kaori benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Berpura-pura malas setelah bangun tidur. Mengeluh, "Aku masih tidur. Apakah kamu terus berbicara dan ingin diusir dari kamar olehku?" Ariel dengan kedua tangan mengambil bantal, memandang Kaori di tempat tidur. Dia berkata dengan lembut, "Ambil cuti dan istirahat di rumah hari ini." Kaori merasakan hati nurani yang bersalah. Dapatkah dia melihatnya? Betapa memalukannya ini. Tanpa alasan, mengapa kamu ingin mengambil cuti? Dan ada pertemuan penting yang akan diadakan hari ini. Saya tidak bisa melakukannya tanpamu. Tetapi saya tidak akan lari pagi hari ini, kata Kaori. Ariel tersenyum dan berhenti berbicara. Jika Kaori benar-benar terbuka, mungkin dia harus tidur di sofa dalam beberapa hari ke depan. Ketika dia bangun pada jam 8, Ariel membuat bubur, dan hanya membangunkan Kaori setelah membiarkannya menjadi dingin. Mencoba membuatnya tidur sebentar. Ketika Kaori sedang sarapan, Lina keluar dari kamar. Tadi malam ingin menanyai Ariel tentang membeli mobil. Tetapi pasangan tua itu sedikit bersemangat ingin nonton film, sehingga mereka melewatkan kesempatan itu. Kaori, hari ini pamanmu dan yang lainnya akan datang ke Bandung. Kamu nanti menjemputnya di stasiun pada jam 3 sore. Kata Lina. Kaori memandang Lina tanpa daya. Ariel tidak ada di sana. Mengapa dia harus membiarkannya menyampaikan pesan? "Bu, apa yang kamu katakan?" Kata Kaori. Luna melirik Ariel, dan berkata, "Saya tidak peduli untuk membeli mobil. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi. Tetapi jika nenekmu itu mengetahuinya, kamu dapat mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahanmu." Kesalahan. Kamu hanya membiarkan Kaori membeli mobil dengan uang perusahaan. Itu tidak ada hubungannya dengan Kaori. Jangan sampai wanita tua itu menghukum Kaori. Tidak masalah, jawab Ariel. Setelah sarapan, Ariel mengantar Kaori ke perusahaan. Dan toko rokok dibuka untuk bisnis. Tetapi jelas ada lebih banyak pelanggan yang datang dan pergi. Dan mereka tidak terlihat seperti orang biasa. "Apa yang akan kamu lakukan?" Ariel bertanya pada Bimo. Indra sudah mati. Kekacauan yang ditinggalkannya.
Seseorang harus mengurusnya, kata Bimo. Ariel mengangguk. Sepertinya Bimo sudah membuat rencana untuk kembali jadi bos seperti dulu. Ini adalah hal yang baik. Karena keberanian Rehan tidak bisa melakukan hal-hal besar. Dan Ariel tidak lagi menganggap Rehan sebagai objek kultivasi dalam hatinya. Jika kamu butuh sesuatu, bicara saja, kata Ariel. Bimo tersenyum dan berkata, Indra sudah mati, dan Bandung belum bergerak. Bantuanmu sudah cukup, tapi jika kamu ingin aku membantu di masa depan, bicara saja. Aku hanya bisa mengatakan ini. Tapi ingat, pria maskulin. Kata-kata sangat berarti. Ariel tersenyum. Bimo mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Ariel. Dan bertanya, kamu sudah tidak aktif selama 3 tahun. Apa rencanamu? Ariel melambaikan tangannya dan berkata, masih ada tugas. Ayo pergi. Bimo tersenyum tak berdaya. Dan berkata pada dirinya sendiri, kejutan yang bisa kamu berikan kepadaku mungkin tidak kecil. Ariel dengan santai makan di pinggir jalan, warung di siang hari, dan untuk makan di pinggir jalan, yang juga menarik banyak perhatian. Setelah makan, dia pergi ke stasiun lebih awal. Selama 3 tahun terakhir, saya telah kembali ke keluarga kelahiran Lina setahun sekali untuk Paman Kaori. Ariel sangat akrab dengannya. Albert sebenarnya adalah orang yang hanya berbicara tentang membual. Dia membual tentang dirinya sendiri dengan perbuatan orang lain sepanjang hari. Dia adalah raksasa impian yang khas. Adapun putranya, Ariel tidak memiliki kasih sayang sedikit pun. Namanya Marcel. Dan dia hanya seorang pria celaka. Memiliki kebajikan yang sama dengan Albert. Kecuali untuk membual. Tidak memiliki kemampuan nyata. Adapun istrinya Jenny. Itu benar-benar pekerjaan yang aneh. Lebih kejam daripada Lina. Ariel masih ingat bahwa ketika dia kembali tahun sebelumnya, Marcel berbicara dengan seseorang dan meminta uang kepada ibunya alias Jenny untuk berkencan. Kalimat Jenny mengapa dia menghabiskan uangnya sendiri langsung menumbangkan 3 pandangan Ariel. Melihat alasan Jenny mengajari Randy agar wanita itu membayarnya, Ariel mengagumi keluarga ini. Tentu saja, cinta Marcel pada akhirnya berantakan. Dan Jenny bahkan mengatakan bahwa wanita itu tidak tahu baik atau buruk. Pada pukul 3, keluarga Albert yang terdiri dari 3 orang berjalan keluar dari stasiun. Dan Ariel melangkah maju untuk menyambut mereka. Melihat Ariel, Jiang Albert kesal. Bertanya, di mana Lina? Dan William? Mengapa mereka tidak datang sendiri? Ariel berpikir sejenak dan memimpin perjalanan. Apakah Anda perlu pertempuran besar untuk bertemu dengannya? Mertuaku sibuk hari ini. Jadi biarkan aku menjemputmu, kata Ariel. Albert mendengus. Dan Jenny berkata dengan cara yang aneh. Saya mendengar bahwa Kauri sekarang bertanggung jawab di Kator Wijaya. Kerangkanya benar-benar berbeda. Minta saja seseorang untuk menjemput kami. Saya pikir saudara perempuan Anda tidak lagi bertanggung jawab. Dan tidak menempatkan itu di matanya. Ariel, apakah kamu datang menjemput kami dengan berjalan kaki? Marcel melanjutkan. Ariel terdiam beberapa saat. Keluarga dengan 3 orang tidak tahu dari mana rasa superioritas itu berasal. Sangat miskin. Dan benar-benar tidak punya malu. Sebelum datang ke Audi, mata Marcel bersinar. Mobil ini, apakah kamu mengemudinya? Marcel bertanya dengan heran. Albert dan Jenny juga sedikit tercengang. Belum lama ini Kauri menjadi penanggung jawab. Dan dia sudah mengganti mobil mewah. Ya, masuk ke mobil, kata Ariel. Marcel terkejut sejenak. Berjalan langsung ke sisi taksi. Dan berkata kepada Ariel, beri aku kunci. Aku akan mengemudi. Apa kualifikasi yang Anda harus mengemudi seperti mobil bagus? Apakah kamu tahu jalan? Ariel berkata tanpa daya. Apa hubungannya denganmu? Berikan kuncinya dengan cepat dan jangan bicara omong kosong, kata Marcel dengan dingin dengan ketidakpuasan. Apakah mobil ini bisa kamu sebut punyamu? Kamu tidak membelinya. Jadi bagaimana jika kamu mengendarainya untuk anakku? Albert, artinya, kamu juga dalam terang. Jika kamu tidak datang untuk menjemput kami naik mobil, Lina bisa memberimu mobil yang bagus. Bukan. Jenny bergema. Ariel hanya bisa melempar kunci ke Marcel. Marcel masuk ke mobil dengan penuh semangat dan tidak menyalakannya, melainkan mengeluarkan ponselnya.
mengambil foto, dan mengirimkannya ke media sosial. Albert dan Jenny kagum ketika mereka masuk ke dalam mobil. Mereka berulang kali mendesah bahwa perasaan duduk di dalam mobil mewah berbeda. Saat Marcel menginjak pedal gas, dia merasa seperti telah mencapai puncak hidupnya, dan seluruh tubuhnya ringan dan ringan. Aman untuk menjangkau komunitas sepanjang jalan. Tetapi ketika dia parkir, Marcel tidak terbiasa dengan jarak antar mobil. Jadi ia menabrak. Ketika keluarga 3 orang turun dari mobil, wajah mereka pucat. Mobil ini tidak murah. Jika mobil diperbaiki, mereka tidak tahu berapa biayanya. Jenny melirik Marcel, menggertakkan giginya dan berkata, "Mengapa kamu begitu ceroboh?" Bersambung.